Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini sepanjang hari saya khotbah tentang Elisa dengan subtema membangun manusia roh. Sepanjang hari menunya begini. Kalau Anda tidak datang satu saja, rugi. Pastikan dapatkan di Pusaka Raja Wali atau YouTube nanti. Maut di dalam kuali, Naaman dan Gehazi. Sebelum ini potensi seorang janda, dan sekarang kita bicara tentang mata seorang nabi. Mari kita buka sama-sama ayatnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat ke-8 sampai 20-an. Sekian. Ya, udah dapat ya? 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 20 tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Kita bicara tentang mata seorang nabi, perhatikan kepekaan Elisa. Membangun manusia roh itu enggak pernah sia-sia, banyak benefitnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Tahukah Anda setiap hari, setiap waktu ada peperangan rohani? Iblis juga punya kerajaan, roh roja di udara penghulu dunia. Karena itu orang Kristen tidak boleh di zona nyaman. Anak Tuhan tidak boleh nyantai, nggak ada cuti rohani. Kita lanjut lagi, ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tahukah setiap hari dia seperti singa mengaum-ngaum setan ini. Hendak menerkam siapa yang lemah dan lengah. Jadi yang jatuh nanti bukan cuma yang lemah, yang jadi mangsa. Lengah itu orang yang kuat, sekali-kali nggak melihat jalan. Hati-hati ya, lengah itu bukan lemah. Jadi yang iblis targetkan yang lemah, so pasti. Tapi juga yang lengah. Jadi jangan pernah sok kuat. Justru kalau di depan larinya harus semakin kencang. Justru kalau sudah tinggi harus semakin mendaki, jangan tinggi hati. Kalau orang sudah aman, sudah diselamatkan, kerjakan keselamatan, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Jangan pernah di sini kita merasa diri sudah kebal dosa. Justru melekatlah kepada Allah, Tuhan akan luputkan kita. Mazmur pasal 91 berkata demikian. Jangan lupa ya, setan selalu ingin menghadang. Mata seorang nabi dimulai dengan realisasi. Dimulai dengan kesadaran maksudnya, realization. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini selalu mengalami peperangan rohani. Ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Orang yang membangun kerohaniannya gak cuma menguntungkan dirinya, dia juga menguntungkan orang lain juga. Buktinya Raja Israel yang jahat di mata Allah dapat keuntungan dari kepekaan Elisa. Gara-gara ada Elisa di kemah Israel, musuh orang Aram tidak bisa menghadang mereka. Setan itu jagonya tipu muslihat. Iblis itu selalu ingin menjebak dan menjerat. Tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang bangun manusia rohnya setiap hari tidak lengah, akan selalu bisa luput dari perangkap dan jerat penangkap burung itu. Kaki kita itu loh bisa lalu. Ya. Selalu aja sebelum ada vas bunga yang jatuh dari atas, entah kita baru lewat atau sebelum ke sana, pluk, jatuh ke tanah. Tidak pernah kena tepat waktunya. Semua indah pada waktunya dalam kehidupan kita, itu berarti semua buruk waktunya di sisi yang menyerang kita. Kok bisa pas panahku meluncur orang itu belum lewat? Sudah saya kalkulasi loh jam sekian biasanya dia lewat sini. Mungkin pada waktu Anda jalan ke sana, tiba-tiba ada distraction, gangguan, Anda menoleh atau nyapa orang, telat 2 detik, panah lewat. Semua indah pada waktunya itu di kacamata kita. Di sisi satunya itu gara-gara kita berjalan dengan Allah, karena kaki kita dituntun Roh Kudus, selalu buruk waktunya bagi setan yang menyerang kita.
Seperti Raja Aram di bangsa Israel, melawan bangsa Israel. Mereka menaruh perangkap seperti penangkap burung. Tapi selalu luput gara-gara Elisa peka. Sebelum sampai ke sana dia tahu musuh taruh apa. Taruh ranjau di sana itu sudah ketahuan semua. Tahukah doa tidak boleh dipakai hanya untuk memohon? Doa harus dipakai untuk discovery. Waktu kita berdoa itu bukan mulut kita yang diurapi. Mata kita bukan hanya mulut kita maksudnya diurapi. Mata kita juga orang yang berdoa itu melihat. Semua orang yang berdoa, they will see. Mereka akan melihat. Kalau sampai kita itu berdoa mata kita tidak melihat, itu berarti salah berdoa. Yang Anda doakan hendak engkau pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Those who pray will see. Doa itu harusnya membukakan sesuatu. Nah, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Aduh, ketahuan terus sampai marah loh. Ini raja jadi sangat kesumat. Ayat 10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Inilah fungsi doa. Lebih dari sekali dua kali kita diluputkan dari malapetaka. Makanya doa Bapak kami berkata, janganlah tuntun aku ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Ini bukan doa hafalan, ini intisari doa. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, kehidupan doa itu biasanya meluputkan malapetaka. Saya tidak berkata orang yang berdoa tidak akan memikul salibnya. Saya tidak bilang kalau orang berdoa itu kalau hujan yang basah orang lain dia kering sendiri. Enggak, kita pasti mengalami the common troubles of life. Kita semua pasti mengalami masalah-masalah yang umum terjadi dalam kehidupan manusia. Sakit juga kadang-kadang kita alami, kematian, ditinggalkan, dan sebagainya saya tahu. Tapi bukanlah malapetaka yang menghancurkan iman kita. Ya, malapetaka setiap segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu justru Tuhan bekerja sama. Orang yang berdoa akan mengalami penyertaan Allah. Allah bekerja sama dalam segala perkara. Bukan hanya perkara yang baik, perkara yang buruk juga. Seolah-olah dengan kasat mata. Tapi justru Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, membuat kita menjadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. Kalau kita dipanggil sesuai dengan rencananya, kita juga akan dimuliakannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya senang dengan kata ini. Bukan sekali dua kali saja. Jangan cuma ingin mengalami Tuhan itu sekali-kali. Jadikan Tuhan itu langganan. Bangunlah hidup doa yang matang, yang sungguh-sungguh, yang teratur. Karena doa itu yang meluputkan. Bukan hanya sekali, dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Marahlah ya. Sampai-sampai dia curiga siapa ini pengkhianatnya. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak pada Raja Israel? Si Raja Aram ini marah dan berkata, siapa yang mengkhianati kita? Kok aku pasang ranjau di situ, mereka belok ke kiri. Aku pasang penangkap burung di kiri, mereka belok ke kanan. Aku taruh di depan, ya, suatu net atau suatu jaring untuk mengangkat mereka, dan tiba-tiba mereka sudah ada di atas pepohonan. Untuk kita panahi bersama-sama. Kenapa mereka nggak datang? Waktu aku taruh di belakang mereka nggak berbalik arah. Gimana sih? Kok aku nggak hoki? Setan itu paling apes kalau menghadapi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Gak pernah ketemu. Gak bisa ketemu. Makanya doa saya selalu gini buat anak-anak kami. May they be found always at the right place, at the right time, meeting the right people. Semoga mereka selalu ditemukan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Jangan sampai di waktu yang salah, ketemu orang yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi saya tidak berkata bahwa kita tidak akan punya masalah. Tapi hanya yang Tuhan embankan ke saya, masalah ini harus saya pikul atau hadapi. Hanya yang Tuhan embankan, gua tidak terima dari tangan setan. Titik. Paham maksudnya? Kalau salib ya silahkan. Kalau kita menghadapi masalah sehari-hari yang orang lain pada umumnya alami, ya apa boleh buat.
Memang kita hidup di kehidupan yang tidak sempurna, yang jauh dari kesempurnaan. Tapi saya tidak mau menerima sesuatu yang dari tangan iblis datangnya. Makanya pengkhotbah katakan jangan cuma mau yang baik. Masa maunya baik saja? Kalau diberikan yang buruk oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan mencobai. Pengkhotbah mengatakan, jangan hanya yang mau baik. Ada hari-hari baik, ada hari-hari buruk. Bersyukurlah dalam kedua-duanya, bersandarlah pada Allah. Tapi saya mau pastikan saya punya perjanjian dengan Tuhan. Only what you give me. Only what you give me. Saya tidak mau yang dari setan demikian firman. Setiap senjata yang ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Setiap orang melontarkan tuduhan kepadamu akan kau buktikan salah di pengadilan. Itulah hak orang benar dan bagian dari hamba-hambaku. Kebenaran yang mereka terima daripadaku. Yesaya 54. Saya enggak mau. Saya tidak mau jatuh ke lubangnya iblis. Jatuh ke lubangnya Yesus, mari enggak apa-apa. Tuhan kasih saya kekuatan, namanya lembah kekelaman. Tongkat gadanya menyertai saya. Mazmur 23, aku tidak takut bahaya. Tapi saya tidak mau jatuh ke lubang yang digali oleh setan atau digali oleh orang. Barang siapa menggali lubang untuk saya, dia akan jatuh sendiri di dalamnya. Saya pastikan kalau saya jalan sama Yesus, itu akan terjadi. Bukan saya syukuri. No. Aku tidak akan masuk ke situ. Jadi jangan gali lubang untuk aku. Sebab yang menggalinya akan jatuh sendiri ke dalamnya. Aku akan jatuh di sana kalau aku jatuh dalam dosa. Karena itu hidup di akhir zaman ini, please jangan berdosa lebih dari 24 jam. Saya turunkan standarnya. Kalau jangan berdosa titik, siapa kita yang bisa memenuhi itu, ya kan? Jangan hidup dalam dosa. Kalau memang Anda harus berdosa sekali-kali jatuh, apa boleh buat? Mau gimana? Dikutuki malah justru hilang nanti. Kembali. Jangan lebih dari matahari terbenam. Bukan cuma amarah. 7 deadly sins. 7 dosa maut itu. Sombong, angkuh, benci, las, hawa nafsu. Semua itu jangan lebih dari 24 jam. Bereskan sama Tuhan. Don't live in sin. Jangan punya simpanan. Simpanan itu kan disimpan untuk besok. Jangan larikan harta milik orang dan sebagainya. Cepat mengaku. Buat plan untuk kembalikan gimana dan begitu. Don't. Kita akan jatuh ke lubang itu kalau kita jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut pemazmur berkata gini, unto thee O Lord do I lift up my soul. Kepadamu ku angkat jiwaku. Jangan buat aku malu. Jangan serahkan aku kepada musuh-musuhku. Jangan berikan saya kepada nafsu dan harapan musuh saya. Jangan biarkan mereka beria-ria atas aku. Kehinaan orang yang sengaja hidup dalam dosa adalah dia tidak pernah gali lubang itu orang lain, gali lubang untuk orang lain. Orang itu apes masuk ke lubang yang tidak digali untuk dia. Tapi keuntungan orang percaya adalah orang lain gali lubang khusus untuk dia. Dia nggak masuk ke sana, yang gali lubang yang masuk ke situ. Ini cerita mata Nabi. Dan 1/3 minimal dari 3 lubang yang dibuka, digali untukmu, Tuhan akan beritahu lewat doa kepadamu. 2/3 Tuhan sembunyikan. Suatu hari kalau mata kita dibuka, di rewind kalau kita di sorga, kehidupan kita itu Anda akan terkejut. Telat 1 menit, Anda akan kena. Lebih awal 2 detik, panah itu akan menancap ke dada Anda. Nanti suatu hari hidup kita di flashback, Anda dan saya akan baru mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Kita ini diluputkan dari segala perkara, lu tahu enggak? Makanya heran kok ada orang yang mengalami sesuatu langsung kecewa sama Tuhan. Andai kata Tuhan buka buku hitung-hitungan akuntansi, mati lu and me. Ternyata lebih banyak hutangnya kita ini sama Tuhan. Banyak kali itu kita ditolong, diluputkan, kita bahkan tidak terima kasih, kamsya. Kembali berkata bersyukur aja tidak, karena kita nggak tahu itu sedang terjadi. Kita nggak tahu ketika kita sedang diselamatkan. Karena itu kalau kita tahu kita belum mengalami jawaban, kita belum menerima pembelaan, jangan mengeluh. Karena lebih banyak yang Tuhan lakukan yang kita tidak tahu. Mata Nabi itu mata iman. Bukan berarti kita bisa bernubuat. Makanya Tuhan berkata seperti ini dalam firman Tuhan. Orang percaya akan hidup oleh iman, oleh percayanya, bukan karena melihat. Itu bicara tentang another set of eyes. Melihat secara jasmani itu adalah sepasang mata, bola mata ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Mereka melihat
dengan sepasang mata yang tidak kelihatan, yaitu mata rohani. Bisakah saya coba menjelaskan apa yang harusnya kita lihat? Jangan lihat selalu ke lubang donat. Jangan terus melihat kepada kurangnya. Di mana belum dijawab doa. Nanti kalau kita lakukan itu, iman kita akan goyah. Sekuat Yohanes Pembaptis loh, imannya goyah. Sekuat Yohanes Pembaptis, imannya goyah. Mau tahu enggak kapan Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan Yesus? Do you know when? Padahal orang yang sama, mulut yang sama berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Waktu Yesus datang ke Sungai Yordan, dia melihat burung merpati turun, dia kaget kok turun ke atas kasen atau sepupunya sendiri. Dan dia berkata, itulah anak domba Allah. Dia nggak ragu, dia yang mencetuskannya. Bahkan murid-muridnya pun ditanya, siapa itu? Dia malah suruh kok ikut dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itu perkataan Yohanes Pembaptis. Ketika orang lain kritik Yesus, Yohanes Pembaptis bilang apa? Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kecuali dikaruniakan oleh Allah, oleh sorga maksudnya. Ketika itu terjadi gunjang-gunjing karena murid Yesus membaptis. Saingan dong sama Yohanes Pembaptis. Yohanes bisa bela Yesus, berarti kokoh dong imannya. Apalagi ketika dia lihat Yesus menyembuhkan Lazarus, dibangkitkan, waktu Yohanes masih belum dimartir, dibunuh oleh Herodes. Tapi waktu Yohanes ditangkap, masuk ke dalam penjara. Dia berdoa, bukan berarti dia takut menderita, dia tahu konsekuensi pekerjaannya. Wong dia itu berani kritiki sistem pemerintah kok. Wong dia itu berani tegur tentara kok. Romawi penjajah, bahkan Sanhedrin, bahkan mahkamah agama, orang Yahudi, Farisi, Taurat, ditegur semua ular bludak. Harusnya dia tahulah konsekuensinya. Tapi kalau orang ngalami, itu beda dengan dia tahu. Ya, beda. Anda tahu suami Anda selingkuh dengan sungguhan melihat ketika dia selingkuh itu beda. Ya kan? Ketika dia rasakan sengat daripada masalahnya. Dia berada di penjara-penjara zaman dulu itu nggak pri kemanusiaan. Pernah ke Israel Anda lihat gimana Yesus itu ditenggelamkan setengah badan. Itu kerut semua. Yohanes Pembaptis semacam itu ngalaminya. Sebelum dia dipenggal. Dia berdoa sementara Yesus seolah-olah berpesta pora sembuhkan orang sakit. Dia jadi populer sekali. Tahu nggak Yohanes utus murid ke Yesus yang dia tunjuk dan deklarasi proklamasi di tempat umum. Apakah betul engkau Mesias? Pernah mikir nggak? Apakah betul? Are you the one? Yesus jawab apa? Beritahu. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, kusta ditahirkan. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa terhadap aku. Anda perhatikan kata-kata Yesus. Berbahagialah mereka who are not disappointed in me. Seorang nabi, bukan titisan, urapan Elia, bisa goyah ketika dia tidak lihat dari mata kenabian. Tapi dia melihat dari mata kedagingan. Orang sekaliber Yohanes pendeta besar. Mujizat terjadi disebut dialah seperti Elia. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berseru-seru di padang gurun. Ketika dia tidak lagi melihat dari kacamata profetik, kacamata rohani. Dari sudut pandang manusia rohnya. Ketika dia mulai hitung-hitungan setelah aku melayani kok gini. Kok aku ditinggalkan murid-muridku pun. Padahal dia tadi yang berkata ikutlah dia. Dia harus makin bertambah. Waktu sungguh-sungguh berpisah. Waktu sungguh-sungguh ditinggalkan. Sakit. Bukan pengetahuan. Perasaan. Dan itu menggerokoti dia di balik jeruji. Dan dia berkata, are you the one? Yesus kasih satu pesan sebelum dia dipenggal. Blessed are they who are not disappointed in me. Diberkatilah mereka yang tidak kecewa sama saya. Pendeta pun tidak kecuali. Orang kayak saya bisa kecewa sama Tuhan kalau saya tidak terus mempraktekkan. Seeing the invisible. Kata Paulus begini di Korintus. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan terjadi dari yang tidak nampak. Sebab yang nampak sekarang itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Kalau saya tidak perhatikan dengan mata kepala saya, kalau saya tidak perhatikan dengan mata rohani saya,
Siapapun bisa termasuk saya. Sebab tekanan hidup itu kejam sekali. Demikian pula tekanan manusia. Anda mau survive? Anda mau berhasil sampai pada akhirnya? Anda mau jadi berguna buat orang lain, jadi kompas dan GPS buat mereka? Sehingga mereka juga tidak kena perangkap gara-gara Anda bunuh diri gak jadi. Gara-gara visi Anda, bukan visi membangun gereja apa, bukan. Gara-gara cara pandang Anda, cara pandang dari paradigma orang berubah. Yang mau mengakhiri hidupnya gak jadi. Yang kecewa juga gak jadi. Yang jauh dari Tuhan kembali. Kalau Anda mau, latihlah matamu. Saya ajari lewat firman ini sekarang gimana melihat hidup. Saya tidak bicara penglihatan seperti Nabi, kayak orang berkata, aku dapat satu vision. No. Saya bilang, saya mulai dulu dengan penglihatan yang dalam rupa paradigma. Cara pandang. Lebih banyak yang Anda dan saya tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Jadi please, mari kita tidak mengeluh kalau 1-2 belum kelar di hidup kita atau belum dikabulkan. Karena kita selalu di sisi hutang, bukan piutang sama Allah. Do not complain kalau 1-2 doamu belum dijawab. Anda akan kaget 1001, 1002 yang tidak Anda doakan. Dijawab Tuhan sebelum Anda meminta kepadanya. Bukankah Yesus yang berkata seperti ini, carilah dulu kerajaan sorga. Ini kebenarannya. Ini kebenarannya. Semua ini dicari oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Tapi tidakkah Bapakmu tahu apa yang kau perlu sebelum kau mintakan? Segagah-gagah doa. Lebih banyak jawaban yang diberikan tidak melalui doa kita karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan sebelum kita doakan, Tuhan sudah selamatkan kita sebelum kita minta. Sampai setelah lewat pun kita tidak pernah kamsia. Kita tidak tahu kita ditolong tadi. Kita tidak akan pernah menyadari we were in grave danger. Hari itu, tanggal itu, di tempat itu kita dalam bahaya yang sangat amat besar. Tuhan selamatkan tanpa kita kerasa. Kita sedang berjalan di atas thin ice. Berjalan di atas es yang sangat tipis. Setelah lewat sana, my goodness, samudra raya itu harusnya retak, saya tenggelam di bawah tsunami. Belajar sama Tuhan masuk hadirat Allah itu, kasih thank you without a reason. Belajar bilang terima kasih tanpa ada alasan untuk menerima kasih. Jangan cari alasan dulu baru kamsia, baru terima kasih sama Yesus, baru thank you. Karena lebih banyak yang kita perlu trims yang belum kita tahu. Karena itu biasakan diri dengan bebas masuk ke hadirat Allah berkata terima kasih. Untuk apa? Enggak tahu. Pasti banyak yang aku enggak tahu. Thank you. Makanya orang Kristen harus punya thankful attitude. Sikap hati yang berterima kasih. Tahu kenapa? Karena mata iman kita telah dijelikan Tuhan tahu bahwa Allah kita baik. Bahkan ketika kita enggak tahu. Ada ayatnya bukan? Kemanakah aku dapat pergi engkau Allah Maha tahu itu loh. Mazmur 139. Pengetahuan ini terlalu ajaib bagi aku. Kalau aku memikirkannya, aku tidak bisa. Ketika aku bangun, kau tetap di sana. Ketika aku mau menghitungnya, lebih banyak daripada pasir di tepi pantai, bintang di atas langit. Jangan count your blessings one by one. Kalkulatormu akan meledak. Because most blessings you don't even know they exist. They are yours already. Sebagian besar berkat itu sama sekali Anda tidak tahu bahwa itu sudah menjadi milikmu. Cuma-cuma. Jadi jangan coba hitung berkatmu. Meledak kalkulatormu. Cukup 2 kalimat, 2 kata, 1 kalimat. Thank you. Tidak ada yang lebih berkenan dari ini, kata Paulus bukan? Berikan buah yang memuliakan Allah, yaitu bibir yang mensyukuri. Saya ngomong gini kayaknya panjang lebar, cuman ujungnya suruh orang thank Tuhan. Jangan remehkan, gara-gara itu Kisah Rasul 16, Paulus keluar penjara dan terjadi gempar seluruh kota, terjadi gempa bumi. Jangan pernah remehkan thank you yang keluar dari pewahyuan. Ini pewahyuan, ini kalau sudah masuk ke dalam hatimu, keluar thank you, itu powerful dalam hidupmu, itu akan menjadi garis besar hidupmu, garis besar haluan hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Nggak ada alasan sih. Itulah sebabnya orang Kristen nggak boleh stres. Nangislah silakan, sedihlah, sedih tidak sama dengan stres. Nggak perlu stres sampai depresi, bipolar apalagi, nggak perlu. Bukan karena nggak boleh, loh silakan kalau mau. Siapa tahu di sini hobinya aku mau bipolar. Silakan polar bear. Nggak perlu. Kalau Anda sekarang punya gadget Anda, smartphone, ngapain Anda pakai telepon yang
kalau hobi koleksi ya silakan. Buat apa pakai yang masih perlu pakai yang titit telegram terus lihat dulu telepon operator. Sekarang langsung udah free kok kalau sudah jaringan. Nggak perlu, kita tinggal ketawa aja. Kalau memang perlu itu cuma nostalgia, ngapain stres? We don't need to. Kadang-kadang terbaik obatnya bukan konseling sih. Just sekedar punya pewahyuan kenapa Anda perlu thank you sama Tuhan. Anda akan bebas ketika. Bipolar pun akan sembuh. Saya berkata kepada orang-orang di sini dan di situ, semua yang live streaming. Bipolar, schizophrenia, semua sakit kejiwaan. Itu saya tidak tahu apa namanya itu semuanya. Kedengaran buat saya itu kuasa kegelapan. Meskipun ada ilmu jiwanya, you can be healed. Berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ya, sampai mana sekarang? Ayat berapa tadi kita selesai? Sampai ayat yang 11 sekarang ya. Oh, ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya. Perhatikan ini. Tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan pada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Ngeri loh ini Elisa. Jangan rasani dia. Di kamar tidur aja dia tahu loh orang ngomong apa. Ya dia nggak mau tahu sih, nggak semua kamar tidur dia bisa dengar. Ya, tapi kamar tidur yang dia perlu dengar dia dengarkan. Waktu kita membangun kedekatan dengan Tuhan, some of other people's secrets will be revealed to you. Rahasia beberapa orang, tidak semua. Tuhan itu adil. Yang perlu pasti diberitahukan. Tapi Tuhan punya teman yaitu Abraham. Tidak mungkin Tuhan sembunyikan ketika dia mau hajar Sodom Gomora. Dia berkata, seharusnya aku ngomong enggak ya sama Abraham. Dia maha kuasa loh. Akhirnya memutuskan untuk dialog dulu dengan sahabatnya. Makanya ada ayatnya, Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Tahu enggak? Bayangkan Tuhan bergaul karib itu seperti apa? Bayangkan dua orang wanita, lalu sama-sama stay over, tinggal di rumah salah satunya. Lalu mereka di piamaan gitu, di kamar ngobrol-ngobrol sampai jam 3. Pasti banyak gosipnya. Ya kan? Cerita sana, cerita sini dan sebagainya. Tuhan itu bukan gosiper. Tapi pasti ada banyak hal yang Tuhan ceritakan sama sahabatnya. Waktu Anda dan dia piamaan. Jangan heran, you will know things. You will know stuff. Yang pakar ekonomi belum tebak, you will know it first. Kan tahu dulu. Bahkan rahasia orang lain dan sebagainya. Tidak semua, kalau semua kan berarti maha tahu. Tapi bukan maha tahu. Kalau Anda dekat sama Tuhan, akan ketularan itu. Anda bukan jadi maha tahu, jadi rada tahu. Amin Bapak Ibu. Nggak usah ditentukan, makanya itu bodoh sih Adam dan Hawa itu mau ngambil buah nenek moyang kita ini. Buah pengetahuan, ngapain? Dekat aja sama Tuhan. Dia pohon pengetahuan. Ngapain ngambil buahnya? Kalau kita bisa dapat pohonnya. Yang pasti orang nggak bisa dekat sama Tuhan kalau mulutnya nggak bersih. Gosiper nggak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Sorry ya, di sini berhenti. Anda cuma sampai pelataran. Nggak bisa masuk ke ruang maha suci. Sorry, tidak di welcome mulut yang suka memecah belah. Mulut yang suka memisah tidak akan pernah masuk ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, itulah orang yang bisa simpan rahasia manusia akan diberitahu rahasia Allah untuk disimpannya. Bukan sebaliknya. Pertanda orang tidak bisa simpan rahasia adalah karena dia tidak bisa simpan rahasia Allah. Makanya Allah tidak wahyukan apa-apa. Ya, saya kagum waktu ini. Wah, ini orang ya Nabi ini. Saya tahu kamar tidurnya. Saya nggak mau orang ini dekat-dekat sama orang ini. Dia tahu banyak hal tentang aku. I want to see Jesus.